Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Anak-anak Tuhan melakukan kehendak Tuhan, anak-anak iblis melakukan kehendak iblis. Ada 8 miliar orang di bumi. Peperangan rohani antara pihak Tuhan dan iblis terus berlangsung, tetapi banyak manusia tidak menyadari adanya peperangan rohani ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah seorang pendusta. Dia bapa segala dusta. Orang-orang ini adalah para satanis, orang-orang yang tidak mematuhi Tuhan, para aborsionis, pendukung paham-paham salah, dan para okultis. Mereka semua melayani iblis dan suka mencuri, membunuh, membinasakan karena mereka mengikuti bapa mereka, iblis yang adalah pembunuh, pencuri, pembinasa sejak awal. Orang-orang Kristen tidak selalu bisa dibilang sebagai anak Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12. Anak-anak Tuhan adalah pendoa yang penuh kuasa dan memiliki api Roh Kudus dalam diri mereka. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Wahyu 12 ayat 1-3. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wahyu 12 ayat 6. Iblis membenci wanita itu dan mendeklarasikan perang melawan wanita itu dan anak-anaknya, semua orang yang mematuhi Tuhan sepenuhnya, serta tetap memelihara iman mereka dalam Tuhan.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Iblis tidak mendeklarasikan perang melawan orang-orang Kristen yang hidup dalam daging dan orang tidak percaya, tapi orang-orang yang mematuhi Tuhan sepenuhnya. 'Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.' Wahyu 12 ayat 17. 2000 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Lucifer, tuan dari segala iblis dan segala kerajaan di dunia, dipenuhi oleh amarah karena dia tahu waktunya bekerja singkat. Dia tahu semua iblis tidak lagi berkuasa atas anak-anak Tuhan sejak hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kuil Lucifer berada di bawah laut. Dia bertemu dengan para pengikutnya di sini. Lucifer mengadakan pertemuan tingkat dunia dengan pengikut-pengikutnya. Kutugaskan kalian menemui pengikut-pengikut Tuhan setiap hari. Setan tahu anak-anaknya tidak bisa melakukan apapun pada orang percaya, tetapi dia tahu anak-anaknya bisa mempengaruhi mereka berbuat jahat. Aku ingin kalian berteman dengan mereka, buat mereka tertarik mengikutiku dan meninggalkan Tuhan. Sering-seringlah mengobrol dengan mereka, agar mereka tahu bahwa pengikut iblis adalah orang-orang baik. Sering-seringlah mengobrol dengan mereka, agar mereka tahu bahwa pengikut iblis adalah orang-orang baik. I have decided to follow Jesus.